Mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, mari Bapa, Kau yang siapkan hati kami, biar wadah kami disiapkan Tuhan untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami percaya firman-Mu menjadi rema yang baik bagi hidup kami Tuhan, menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kami Bapa. Mari Bapa, buat kami boleh menangkap, buat kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam sekian berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Saya percaya hari ini semuanya dalam kondisi yang luar biasa. Amin. Ya. Hari ini kita mau belajar. Saya dapat tentang sacrifice, saudara. Pengorbanan, korban. Saya percaya dalam kehidupan kekristenan tidak jauh-jauh dari kata korban. Korban syukur, korban persembahan, korban persepuluhan, dan lain-lain. Kita diajar bagaimana kita memberi yang terbaik. Tadi di awal kita nyanyi, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Buat siapa? Ya tentu buat Tuhan. Dan kenapa dikatakan takkan pernah aku bawa selain yang terbaik? Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita, amin. Masakah kita tidak memberi yang terbaik juga buat Tuhan? Hari ini sacrifice, ya. Tadi saya bilang sacrifice tidak lepas dari kehidupan kekristenan, ya. Tapi apakah kita mengerti arti dari kata sacrifice ini? Kita sama-sama tahu dan sama-sama percaya bahwa kita ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Itu sacrifice yang Yesus lakukan untuk kita. Pengorbanan di atas kayu salib adalah pusat dari iman kekristenan. Sebuah tindakan kasih yang gak bisa ditandingi oleh siapapun. Dan gak ada satupun yang bisa seperti Yesus. Karena kita percaya Yesus cuma satu, the only one. Ketika Yesus berkorban, dia men-sacrifice hidupnya untuk apa? Untuk kita semua. Untuk supaya ada kehidupan di masa mendatang. Yang kita nikmati sampai pada pagi hari ini. Dan makanya kenapa kita bilang takkan pernah ku bawa Tuhan selain yang terbaik. Karena Yesus Tuhan Allah terlebih dahulu memberi yang terbaik buat kita. Ngalamin kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara, boleh angkat tangannya. Yang ngalamin kebaikan Tuhan itu bukti. Ya, Yesus sudah beri yang terbaik. Tadi saya tanya, tapi kita paham gak hari ini tentang sacrifice, tentang pengorbanan, tentang korban yang kita bawa di hadapan Tuhan. Kita mau buka dari Yohanes 15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Yohanes 15 ayat 13. Berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih yang Yesus berikan sungguh teramat besar untuk umat manusia, termasuk untuk kita. Saya sudah katakan di awal, Yesus sudah berkorban di atas kayu salib. Dan pengorbanannya itu yang seharusnya hari ini menjadi teladan bagi setiap kita. Makanya tadi kita sama-sama bertanya, apakah kita benar-benar mengerti dan memahami arti dari sacrifice, arti dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Coba cross check hidup kita hari-hari ini. Coba cross check setiap tindakan kita, perkataan kita, apapun yang diperbuat. Yang paling gampang adalah cross check kehidupan sehari-hari. Ya, kalau di gereja mungkin looks
white semua, ya kan? Terlihat baik semua. Tapi yang sesungguhnya adalah ketika pulang dari tempat ini, balik ke rumah kita masing-masing, menjalani aktivitas dan kehidupan kita, itulah yang harus kita cross check. Apakah kita benar-benar mengerti dan kita menjadikan korban yang Yesus sudah lakukan menjadi teladan bagi setiap kita. Menjalani hidup kita sehari-hari, apakah ada Yesus di dalamnya? Apakah ada cerminan kasih dalam hidup kita? Apakah ada yang namanya kerelaan, kerendahan hati di hidup setiap kita? Ya. Bicara tentang korban sacrifice, mungkin dalam pikiran kita bisa macam-macam arti, ya kan? Harus korban inilah, harus korban itulah, apa segala macam. Tapi sebelum mikir terlalu jauh, mari sama-sama kita satukan pikiran, apakah kita sudah menghargai pengorbanan yang Yesus berikan buat kita? Itu dahulu, saudara. Karena kalau kita menghargai itu, kita mengerti itu, dan kita menjadikan itu teladan bagi setiap kita, maka percayalah, firman yang berkata, tinggallah di dalamku dan aku di dalammu, itu akan jadi nyata dalam hidup setiap kita. Perbuatan, perkataan, sikap kita mencerminkan siapa yang ada dalam diri kita. Inside, outside, apa yang kita masukkan dalam hidup kita, yang keluar adalah apa yang berasal dari hidup kita. Kalau kita masukin yang baik, firman Tuhan setiap pagi di tempat ini kita masukkan, kita mengerti, kita paham, ya, bukan cuma masuk lewat telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak ngerti apa-apa, tapi kita mengerti, memahami, dengar lagi, lihat di YouTube dan segala macam. Dan kita benar-benar paham, oh firman Tuhan pagi tentang sacrifice, aku ngerti nih apa yang harus aku lakukan. Maka yang keluar dari hidup kita adalah apa yang kita dapat daripada Tuhan, saudara. Yesus dengan kerelaan hatinya berkorban untuk kita semua. Roma 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Demikianlah, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Memang Paskah masih bulan April, ya. Tapi hari ini firman-Nya berkata, akan tetapi karena Tuhan Allah Bapa menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua melalui Kristus yang telah mati untuk kita ketika dikatakan ketika kita masih berdosa. Sampai sekarang pun efeknya tetap ada. Mungkin kita nggak ngalamin masa penyaliban Yesus, kita nggak menyaksikan kejadian itu, tapi efeknya, pengaruhnya masih ada sampai pada hari ini. Kita yang berdosa ini, berapa kali kita jatuh dan jatuh. Tetap Yesus memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Amin. Tetap Yesus dengan tangan terbuka menanti setiap kita. Ayo nak, jangan menyerah, never give up. Ayo kembali dan kembali. Namanya orang Kristen, kalau udah ngelakuin dosa, pasti apa? Bertobat. Kalau dia sadar, ya, kalau dia mau kembali sama Tuhan. Tapi kalau dia nggak sadar, ya berarti bukan Tuhan yang ada di dalamnya. Tapi ketika ada Tuhan di dalam diri kita, kita tahu kita salah, kita ngelakuin dosa, maka kita akan berusaha untuk kembali on position. Yang namanya kita on position pas ya di tengah sini kan. Kuasa Tuhan tercurah. Tiba-tiba kita melenceng kanan, melenceng kiri, lalu kanan lagi, lalu kiri lagi. Gak di posisi yang seharusnya sudah Tuhan tetapkan di awal.
Kita berusaha bagaimana caranya untuk kita kembali ke awal. Kita berusaha bagaimana caranya untuk kita kembali kepada posisi yang Tuhan tentukan. Dengan cara apa? Ya kita mau mengaku dosa dan kembali sama Tuhan, saudara. Hari-hari ini, yang tadi saya katakan berapa kali mungkin kita jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan dengan tangan terbuka menanti hidup kita. Hari ini sacrifice apa yang bisa kita bawa untuk Tuhan dari hidup kita hari-hari ini. Dua tokoh yang akan kita pelajari dengan singkat tentang sacrifice. Yang pertama pasti ada yang namanya Yesus. Ya, Yesus adalah anak Allah, benar? Sebelum dia datang ke dunia, dia ada di surga bersama Allah Bapa. Ya, saya ya. Tapi karena kasihnya, dikatakan karena Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, kepada umat manusia, maka Tuhan dalam Yohanes 3:16 memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya dan tidak binasa. Yesus anak Allah yang duduk di tahta Allah Bapa rela turun ke dunia jadi manusia. Otomatis jadi manusia berarti ngerasain semua apa yang kita juga pernah rasakan. Ngerasain yang namanya menderita, ya kan? Ngerasain yang namanya sakit. Ngerasain yang namanya dihina, diejek orang, diomongin orang, difitnah dan segala macam. Seorang anak Allah Bapa, putranya yang tunggal, rela berkorban turun ke dunia. Jadi manusia dalam wujud manusia. Otomatis perasaan apapun itu sebagai manusia juga ada dalam diri Yesus. Sebegitu besarnya korban yang Allah Bapa dan anaknya yaitu Yesus lakukan buat kita. Masakah hari ini kita enggak mau membalas itu semua untuk Tuhan? Ibrani 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, second coming, ya, tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Yesus cuma sekali menanggung penderitaan, ngerasain tangan kakinya disalib, ngerasain yang tidak enak untuk apa? Untuk menanggung dosa banyak orang. Itu yang udah terjadi ribuan tahun yang lalu. Oleh karena itu yang sudah terjadi kita ada hari ini. Dan dikatakan sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Tuhan akan datang yang kedua kali, amin. Dengan menganugerahkan keselamatan, membawa keselamatan, yaitu untuk kita diangkat di awan-awan. Tapi pertanyaannya hari ini, apakah kita sudah mengerti, memahami, menghargai pengorbanan Yesus dan membalas itu? Atau bahkan kita mungkin menyepelekan apa yang sudah Tuhan perbuat dari hidup kita dengan cara apa? Dengan cara kita menjauh dari kasih Tuhan. Hidup di luar kasih Tuhan. Gak Tuhan-Tuhanan lagi. Ini hati-hati saudara. Hari-hari ini iblis akan memanipulatif segalanya. Lewat masalah kita, lewat mungkin rumah tangga kita, lewat mungkin pekerjaan kita, ekonomi kita, usaha kita. Supaya apa? Supaya kita menjauh dari kasih Tuhan. Tapi hari ini yang kita harus tahu, Dia Tuhan yang sudah berkorban. Dia menanggung dosa untuk kita sekali. Dan nanti yang kedua
akan datang membawa tiket ke surga untuk kita. Siapa yang mau dapat tiketnya saudara? Mau ya, saya percaya semuanya mau. Tapi ayo hari ini ngerti, paham, dan menghargai tentang sacrifice itu. 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat yang ke-23. Berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Allah Bapa yang menghakimi dengan adil. Ini bukti sacrifice yang Yesus perbuat untuk kita. Yesus dihina, dicaci maki, apakah ada ayatnya Yesus membalas caci makinya? Ada nggak Bapak Ibu Saudara? Nggak ada. Ketika ia ngerasain dicambuk, menderita, sakit, dipukul, apakah dia balik ngancam, hei kamu yang nyambuk aku, awas ya nanti tak lempar, pakai apa, pakai batu apa segala macam. Apakah ada ayatnya di Alkitab saudara? Tidak ada. Tetapi dikatakan ia menyerahkan dirinya kepada Allah karena dia tahu Tuhan Allah Bapa tidak akan meninggalkan hidupnya. Ketika Tuhan yang mengirim dia, Tuhan yang berkehendak, Tuhan juga yang akan menjaga, menyertai. Coba cek hari ini, kalau kita diomongin orang, apakah kita pernah balas lagi ngomongin dia, ya kan? Misalnya saya sama Ko Budi, ya, contohnya kok. Ko Budi ini sering ngomongin saya di belakang sama Om Hendra sama Amos. Tahu nggak sih Bom tuh mintanya soalnya dinaikin terus mic-nya gitu kan. Emang soalnya bagus kayak penyanyi ya kan, udah soalnya serak-serak gitu. Capek saya ngaturnya, ini contoh ya kok, contoh. Ketika saya dengar tiba-tiba Amos nggak sengaja keceplosan. Oh, kemarin O Budi ngomong ABCD tentang O. Saya ini nggak ada kasih di hidup saya. Wah, dasar Ko Budi nih. Tahu nggak, Mos? Ko Budi juga sama aja, diem aja, selama lagi. Kalau kita minta apa responnya lama. Contoh O, contoh ya, jangan diambil hati. Saling membalas, saudara. Saya dengar Ko Budi ngomongin saya, lalu saya balas lagi. Wah, emang dia juga udah benar hidupnya, emang dia juga udah benar pelayanannya. Yang nggak dikasih tanda aja nggak respon, nunduk terus, ya kan? Contoh kok ya, tapi ya contoh. Karena ketutupan ini, ketutupan kamera. Ketika saya dengar itu dan saya jauh dari kasih Tuhan, otomatis saya nggak terima. Bener, pernah ngalamin ini saudara, nggak terima diomongin orang. Saya akan balas lagi, saya akan ngomong yang lebih kejam lagi tentang Ko Budi. Tapi itu versi saya yang jauh dari kasih Tuhan. Tapi versi saya yang istilahnya udah dipenuhi full of love, ngerti tentang sacrifice, ngerti tentang Yesus. Saya benar-benar ngalamin ini saudara. Saya benar-benar ngalamin ini. Ketika saya pelayanan di tempat ini, ada beberapa yang tidak senang dengan kepemimpinan saya di youth. Saya dengar kok ada yang ngomongin ini. Reaksi saya, ya udahlah biar. Orang itu bebas untuk berbicara, ya kan? Kita nggak bisa ngerem mulut orang. Yang penting tunjukkan bahwa kita tidak seperti apa yang diomongkan. Itu bedanya, saudara. Kalau saya nggak dipenuhi kasih, kalau saya nggak ngerti tentang sacrifice yang sudah Tuhan berikan buat saya, mungkin saya akan langsung datangin dan saya akan labrak. Seperti saya melabrak Ko Budi lewat Amos gitu kan. Tapi apakah itu perlu membalas, balas, capek saudara. Yesus dikatakan ia dicaci maki, tapi ia enggak balas. Ia merasakan menderita,
tapi dia enggak mengancam orang yang bikin dia menderita. Hari-hari ini banyak orang yang sumpah serapah. Ya kan, wah dasar lu ya, awas lu ya, gua doain nanti lu gini. Nah itu hati-hati saudara. Ya, jangan kita mengutuki, jangan kita menyumpahi, tapi biar mulut kita keluar perkataan-perkataan firman. Hari ini saudara, ayo. Yesus anak Allah dalam wujud manusia bisa. Yang Yesus alami itu lebih berat daripada yang kita alamin di dunia ini saudara. Kita nggak pernah ngalamin yang namanya menderita tangan bolong, kaki bolong ya kan. Nggak pernah ngalamin yang namanya punggung dicabik-cabik. Yang Yesus alami lebih berat. Pengorbanannya lebih berat daripada pengorbanan kita di dunia ini. Yesus aja tuh bisa ngelakuin. Masakah kita yang secuil, kita nggak bisa ngelakuin ini saudara. Hari ini ayo. Apakah kita sudah menghargai pengorbanan yang Yesus berikan buat kita? Melalui apa? Melalui kehidupan kita sehari-hari. Pastikan ada Yesus di dalamnya. Ada yang namanya Stefanus yang mengorbankan dirinya. Ketika dalam pengadilan silang pendapat dengan orang-orang yang ada di situ. Kita buka dari Kisah Rasul 7 ayat 51. Kisah Rasul 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersenat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga sentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang namanya Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus berusaha menjadi berkat, berusaha menyadarkan orang-orang ini. Bahkan ketika dalam kondisi terjepit dia melihat kuasa Tuhan bekerja hari itu, dia melihat langit terbuka, dia melihat Allah Bapa dan Tuhan Yesus datang. Tapi orang-orang itu yang ditutupi oleh kebencian, oleh kemarahan, oleh emosi, tidak mendengar apa yang Stefanus omongkan. Akhirnya apa? Yang keluar adalah amarah, lempar batu, sampai Stefanus meninggal. Pengorbanan seorang martir yang rela sampai akhir hidupnya, dia tetap memilih Tuhan, dia tetap percaya sama Tuhan. Dan dikatakan, ya Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kurang baik apa Stefanus? Kurang holy apa Stefanus, saudara? Di saat kondisi yang udah gak karuan, dia bilang, Tuhan tolong jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Jangan biarkan dosa ini menempel di hidup mereka. Udah Tuhan, mereka gak ngerti
apa yang mereka perbuat. Stefanus bilang, Tuhan terimalah rohku ini. Dan akhirnya meninggallah ia. Sacrifice itu macam-macam, saudara. Banyak sekali macamnya. Tapi ini menjadi pengetahuan dan dasar buat kita. Bahwa Yesus dan beberapa tokoh Alkitab sudah pernah mempraktekkan tentang sacrifice ini. Apakah hari-hari ini kita mau punya hati yang rela berkorban? Mengorbankan diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Besok ini KKR, anak dan anak muda. Kepanitiaan ini kepanitiaan sekarang itu banyak dihuni oleh wajah-wajah baru. Yang belum pernah ikut kepanitiaan sebelumnya. Harus kerja itu pasti, ya kan, punya tugas dan bagian masing-masing. Lalu Kayla waktu itu bilang, kok saya mau bikin jadwal puasa, ya kita akan puasa berantai. Kayla bikin tuh jadwalnya detail. Wih, ayah keren sekali, saya bilang. Pokok doanya dibikin. Ini kok gimana? Oke nggak? Oke, kalau oke kirim ke grup. Oke, kirim ke grup ayah. Anak-anak ini dididik agak sedikit dipaksa untuk puasa, untuk doa. Untuk puasa berantai dan doa. Mereka-mereka yang mungkin tidak pernah ngalamin yang namanya doa dan puasa berantai ini, mungkin akan bertanya-tanya ini ngapain, gitu kan. Tapi kami berusaha memberikan pengertian kepada mereka, ayo ini KKR bukan KKR ibadah biasa, saya bilang. Bukan ibadah rutin kita tiap Jumat biasa kita pindah ke Kamis, enggak. Tapi ini adalah bentuk kita sebagai anak-anak Tuhan, sacrifice kita untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui KKR ini. Mau enggak kalian mempersembahkan yang terbaik dari hidup kalian melalui KKR ini, saya bilang. Caranya gimana? Doa, puasa, lakukan bagian kalian masing-masing dengan penuh tanggung jawab, saya bilang. Dan saya lihat beberapa ngelakuin tugasnya. Ada yang kayak gini, kok boleh ngasih saya puasanya sampai jam istirahat pertama. Kenapa? Saya ini lemahnya kambuh kok, saya bilang. Ya udah saya kasih keringanan. Nih hari ini boleh, tapi besoknya balik ke setelan awal, saya bilang. Tapi kamu doa, bilang sama Tuhan, Tuhan saya lagi mah. Ya. Kamu belajar doa sama Tuhan, saya lagi mah Tuhan. Saya izin buka puasa lebih dahulu. Tapi besok-besok kalau udah sembuh, saya bilang balik lagi ke setelan awal. Saya melihat anak-anak ini ngelakuin tugas dan bagiannya. Ada kekurangan ya? Ada juga beberapa yang bikin gemes, ada juga beberapa yang masih kurang. Tapi kita berusaha untuk mengencourage, untuk menyemangati supaya mereka bisa tetap on track, tetap ngelakuin tugas dan bagiannya. Mereka berusaha untuk memberi yang terbaik. Mereka korban waktu. Minggu lalu tim konsumsi dibantu properti packing untuk goodie bag. Sabtu mereka lagi libur, ya namanya libur. Lebih enak mager di atas kasur, ya kan. Tapi ini datang ke Gracia di MDK mereka packing goodie bag. Harus mesen snack, harus pesan ke GK segala macam, tiap hari diteleponin. Saya tiap hari teleponin si Yin, ini berapa bom, ini berapa bom, ini berapa bom. Ya Ci, bentar Ci, saya bilang. Lalu ayo nih saya ditanyain sama tim GK, ayo tim konsumsi, datanya mana, udah siapa atau belum, saya bilang. Mereka korban, pikiran, ngelis, saya bilang jangan sampai ada yang kelewat, saya bilang. Kalau kelewat makanannya nggak cukup, kamu yang kasih makan, saya bilang. Ini bercanda. Saya melihat mereka sacrifice untuk acara ini, saudara. Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perut yang lapar mungkin menahan untuk buka puasa. Tapi saya percaya ketika mereka belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saya percaya besok kita akan melihat ada lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Anak-anak ini udah
all out, mereka berusaha beri yang terbaik. Nanti malam ini ada JR jam 5:30. Beberapa anak ada yang LDK ya sampai hari ini. Ya, sampai siang ini pulang. Siang pulang, sore jam 5 kudu datang. Capek, ya kan? Tapi kudu datang. Kamu siap gak datang sore? Siap kok. Capek gak? Capek. Tapi ya gimana? Harus datang. Itu bentuk pengorbanan dari anak-anak muda ini, anak-anak remaja ini. Karena apa? Karena mereka tahu mereka harus beri yang terbaik untuk Tuhan ya. Mari saudara, hari-hari ini ayo. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan, harus ada dasar kasih dalam hidup kita. Seperti tadi yang sudah saya contohkan, versi kasih dan versi tanpa kasih itu beda. Jadi pilihan kita ada di mana hari ini. Sacrifice bisa lewat apapun dari hidup kita. Enggak harus melulu soal uang, tapi apapun dari hidup kita yang bisa kita berikan untuk Tuhan, maka berikanlah itu dengan kasih dalam hidup setiap kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saudara, sacrifice itu tidak mudah ya. Tapi hari ini kita diajar bagaimana kita bisa mengorbankan sesuatu, mengalahkan akan semua keinginan kita. Itu namanya sacrifice benar-benar. Saya berdoa supaya kita mulai membuka hati dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, layakan aku, mampukan aku untuk melakukan dan mengalahkan semua perkara yang ada keakuan dalam hidup kita, ego kita, ya segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, termasuk uang kita ya. Belajar untuk benar-benar mengalahkan itu semuanya. Mengalahkan keinginan kita ya, untuk memberikan yang terbaik buat orang lain. Ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami percaya kalau kami boleh mengampuni, kami boleh memaafkan, kami boleh melakukan segala sesuatu, melepaskan dan menaklukkan ego kami. Karena kami tahu Engkau terlebih dahulu melakukan buat kami. Kami mau menyerahkan akan semua kelemahan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Buat kami mengerti betapa lemahnya kami. Oleh karena itu kami minta kekuatan daripada-Mu. Untuk kami boleh mengikuti akan jejak-Mu Tuhan. Sebagai panutan kami. Sebagai Bapa, sebagai Tuhan yang merelakan segala-galanya buat kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pujian penyembahan. Dan saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Engkau terus bekerja di dalam diri kami. Untuk kami boleh melakukan bagian kami dan menyenangkan hati-Mu. Bapa, saat ini juga kami datang di dalam nama-Mu Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun atas hidup kami. Supaya kami boleh melakukan bagian kami. Dan mengikuti apa yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini untuk KKR yang akan dilakukan besok Tuhan. Kami mau mendukung doa untuk lawatan-Mu yang akan Kau lakukan buat tempat ini. Buat sekolah terang bangsa. Buat anak-anak-Mu Tuhan di kota ini atau di luar yang di luar kota. Anak-anak muda dan anak-anak kecil. Bapa, turunkan lawatan-Mu Tuhan. Buat mereka datang dan mereka dijamah oleh Engkau. Mereka mengalami perubahan dalam hidupnya. Mereka mulai
merasakan bahwa kasih-Mu melebihi daripada semua keinginannya. Bapak, sungguh kami mau menyerahkan KKR besok ke dalam tangan-Mu. Mulai dari pagi Engkau sudah mulai mempersiapkan akan ruangan ini. Engkau penuhi dengan roh pertobatan. Engkau penuhi dengan atmosfer surgawi. Engkau penuhi dengan sesuatu hal yang berbeda Tuhan. Lakukan di tempat ini. Supaya benar-benar begitu anak-anak-Mu datang, mereka mengalami suatu perubahan. Engkau jamah mereka sampai mereka pulang dari tempat ini mengalami perubahan yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Biarlah tuaian terjadi Tuhan. Engkau akan membuat perkara yang ajaib, yang spektakuler besok Tuhan. Terima kasih, itu yang menjadi doa kami untuk acara besok Tuhan. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu, kami juga berdoa untuk seluruh panitia supaya benar-benar ada unity, ada kekuatan yang daripada-Mu, diberi kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu, mempunyai dedikasi yang sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk lawatan yang Engkau akan adakan melalui kami untuk masuk ke dalam rencana-Mu untuk pulau-pulau. Bapak, saat ini kami terus berdoa Engkau lawat pulau-pulau, terutama Pulau Sulawesi yang Engkau jatahkan buat kami. Kami minta terus petunjuk daripada-Mu, kemana kami harus berangkat, pulau apa, daerah-daerah apa. Tunjukkan Tuhan, dan kami akan menjalani seperti yang Engkau mau. Kau siapkan kami semua, orang tua, muda, siapapun yang punya kerinduan, Engkau akan pakai kami untuk menjadi berkat. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini untuk Uganda Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah menentukan Uganda adalah bagian yang Engkau jatahkan buat kami. Oleh karena itu, setiap peserta yang sudah daftar, mampukan untuk diberi kemampuan untuk dapat membayar semua yang harus dibayar. Kami doakan Tuhan, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit untuk menurunkan anugerah dan berkat-Mu. Engkau punya rencana di dalam segala perkara. Engkau dapat memberikan anugerah-Mu dengan berbagai-bagai cara. Lakukan Tuhan, karena kami percaya Engkau Bapa yang sungguh amat luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa pada saat ini, Engkau yang akan terus membajak Tuhan akan tanah-tanah hati daripada umat-Mu yang ada di Uganda. Terus setiap pagi kami berdoa, Kau jamah mereka, Kau siapkan mereka, Engkau cangkul mereka, Engkau bajak mereka Tuhan. Sampai pada saat terjadi lawatan, mereka mengalami sesuatu hal yang spektakuler. Engkau akan membuat mujizat-Mu, Engkau akan membuat perkara-perkara yang ajaib di Uganda Tuhan. Sampai Engkau melakukan perkara yang di luar nalar kami. Kami minta anugerah-Mu turun terjadi di sana. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa. Kami terus berdoa untuk Bapak Jim Kawiso berserta dengan timnya yang akan mempersiapkan segala-galanya. Kami percaya Kau akan menolong akan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, karena Kau sungguh baik atas hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Setiap hari kami tidak akan lupa Tuhan untuk berdiri buat bangsa ini Tuhan. Karena kami tahu kami warga negara di sini. Kami akan berdoa untuk negara di mana Engkau tempatkan kami. Kami tetap berdoa Engkau yang akan memproteksi akan negara kami ini. Engkau akan mengendalikan akan keluar
negara ini Tuhan. Engkau akan membuat perkara-perkara yang ajaib. Engkau akan terus Tuhan menaungi akan Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua stafnya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin, kepala-kepala daerah. Tolong Tuhan, tolong mereka. Kau beri hikmat, marifat, kebijaksanaan. Kau ubahkan cara berpikir mereka. Semua keputusan-keputusan yang akan diambil oleh pemerintah kami, biarlah ada dalam jalur yang benar. Hikmat, marifat, kebijaksanaan kau beri. Bapak, buat mereka unity, terutama Bapak Presiden dan Wakil Presiden, untuk tetap kuat menjalankan tugasnya sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Bapak, kami juga berdoa tetap minta kekuatan kesehatan yang daripadamu. Daya tahan tubuh yang baru kau berikan buat kami setiap pagi Tuhan. Supaya kami boleh menjalani hari ini dan menyelesaikan bersamamu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, semua yang Engkau siapkan buat kami, kami akan terima utuh pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pengurapan yang Engkau sediakan buat kami dengan minyak yang luar biasa. Biarlah minyak supranatural ini akan bekerja dalam hidup kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang luka Engkau balut, yang merasakan pertolongan-Mu Tuhan dalam bidang keuangan maupun apapun, Engkau akan buat terobosan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah minyak ini menguasai kami dan kami menerima supranatural dalam hidup kami. Semua panca indera kami pun, kami akan merasakan ada perkara yang ajaib terus terjadi dalam hidup kami. Engkau akan membabat habis yang tidak baik dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami menjadi alat-Mu yang berkenan di hati-Mu. Ini tangan kami, berkati tangan kami. Berkati kaki kami Tuhan. Supaya sepanjang perjalanan kami hari ini, kami tahu kami ada dalam track yang benar. Biarlah tangan kami ini dapat menerima berkat-Mu yang sudah Kau sediakan buat kami. Kami akan terima dengan utuh semua berkat-Mu. Apa yang kami kerjakan hari ini akan menghasilkan perkara yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.